الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjumpai para pemirsa dimanapun berada. Satu hal yang kita syukuri tentu karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, dan yang paling kita rasakan saat ini adalah nikmat Ramadan tersebut. Alhamdulillah, kami ingin mengajak pemirsa membaca satu kisah singkat yang ini terdapat pada surah Yusuf, di mana Allah melalui kisah ini yang pertama menyebutnya sebagai sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran, dan tentu itu bukan sekadar cerita, bukan sekadar cerita tentang sejarah begitu saja, tapi ada hikmah, ada pelajaran yang sangat besar. Setidaknya itu yang kita pahami, di mana dalam kisah tersebut disebutkan saudara Nabi Yusuf ketika itu datang kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, dan kemudian meminta untuk Yusuf adiknya diajak pergi bermain, ikut keluar rumah saat itu. Mari kita lihat seperti apa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian tersebut. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, arsilhu ma'ana godai yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Kata mereka kepada ayahnya, arsilhu ma'ana, biarkan Yusuf ikut bersama kami besok, agar ia yarta', bersenang-senang, wa yal'ab, dan bisa bermain, wa inna lahu lahafizun, adapun kami adalah orang-orang yang bisa menjaga. Nah, mari kita lihat seperti apa karakter manusia tersebut, seperti apa sifat yang melekat pada manusia yang diceritakan ini. Apa yang terjadi pada keesokan hari? Ia berkata, qalu ya abana inna dhahabna nasabiku wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'ab. Inilah manusia, dan inilah kita semua, bahwa ada kecenderungan manusia yang diceritakan pada ayat ini tentang begitu mudahnya dia berjanji, bahwa apa yang ia sampaikan sebelumnya pada ayahnya, tiba-tiba keesokan harinya seketika bisa langsung berubah. Qalu ya abana, mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami zahabna, kami sudah pergi bersama mereka, bersama-sama. Nasabiku wa tarakna Yusufa, kami bermain, kami berlomba, kami berkejaran. Wa tarakna Yusufa, adapun Yusuf kami tinggalkan dia, 'inda mata'ina, ya cukup dia jaga barang saja, mungkin itu bahasa kita hari ini. Ya. Kami ingin mengajak sekali lagi untuk mencermati satu karakter manusia
yang itu diceritakan dalam Al-Quran. Begitu mudahnya dia berjanji, begitu gampangnya dia mengucapkan sesuatu, menyatakan sesuatu, tapi kemudian ia bisa lupa dengan apa yang ia sudah ucapkan. Awalnya ia izin untuk meminta Yusuf diajak bermain bersama-sama, bersenang bersama-sama, berlari bersama-sama, tapi nyatanya kemudian Yusuf justru wasarokna inda mata'ina, kami hanya biarkan dia, tinggalkan dia, dan tidak kami ajak untuk bermain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sekali lagi Allah hadirkan kepada kita semua, bukan kepada siapa-siapa. Dan tentu kita semua masih ingat apa yang kita janjikan pada Ramadan sebelumnya. Bahkan masih segar dalam doa kita, munajat kita, bagaimana kita meminta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan mari kita kembali melihat apa yang telah kita lakukan. Sekian hari Ramadan telah berlalu dan janji itu mungkin masih segar dalam ingatan kita, bahwa kita pernah berjanji kepada Allah bahwa andai Ramadan itu dihadirkan kembali, maka kita akan berbuat yang lebih baik lagi. Andai Ramadan itu Allah datangkan lagi, maka mungkin kita pernah berjanji untuk bisa berdoa dengan lebih khusyuk lagi, membaca Al-Quran dengan lebih tartil lagi. Maka ayat ini kita jadikan pelajaran, dan semoga kita tidak termasuk kepada manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran bahwa hari ini ia berjanji, nyatanya esoknya dia sudah berdusta. Maka kita pun tidak ingin mendustai Ramadan ini. Kita pun tidak ingin melukai tamu yang agung ini. Kita pun tentu tidak ingin Ramadan pergi sedang kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebab Nabi SAW mengatakan yang seperti itu adalah manusia yang celaka. Ramadan hadir, so Ramadan datang, dan bahkan Ramadan pergi, sedang ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali janji yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Itu pun tidak ditepatinya. Maka semoga ini yang bisa menjadi pelajaran kita, hikmah dari apa yang kita baca dari Al-Quran ini. Tentu ia bukan kisah yang sekadar menceritakan tentang kejadian tersebut, tapi ada hikmah, ada pelajaran, dan semoga kita semua bisa mendapatkan hidayah untuk itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.